Gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diceritakan, di suatu tempat di Istana Kegelapan, salah satu star membawa wanita naga. Di sana dia sangat kebingungan karena dia merasa dia tidak salah. Namun kenapa dia dibawa? Star itu pun menenangkan sang naga wanita itu. Tapi star itu pun juga meninggalkan dia sendirian di suatu tempat. Sang naga pun bertanya-tanya kenapa dia ada di sana. Dan dia lebih memilih untuk pulang. Dan tanpa disangka-sangka, datanglah Di Sitian. Dia datang dari belakang dan langsung memegang kepala sang naga wanita. Di Sitian pun langsung menggigit dan meminum darah wanita naga itu sampai dia mati. Di Sitian pun berkata, darah naga memang sangat nikmat. Itu bisa membuatnya menambahkan kekuatannya berkali-kali lipat. Setelah dia meminum pun, dia sangat merasa gembira dan kalau bisa dia ingin terus meminum darah naga. Namun sayangnya, naga sangatlah sedikit, tidak bisa dibunuh sembarangan. Dia pun memerintahkan star yang tadi membawa naga itu untuk selalu membawakan manusia naga seperti yang tadi dia bunuh. Bawakan satu setiap hari untuknya. Namun dia pun berubah pikiran dan lebih memilih untuk dibawakan dua. Salah satu star itu pun menyetujui jika itu memang permintaan si Kaisar Di Sitian. Dan Di Sitian pun juga sangat senang karena pertarungan antara surga cahaya dan Asura masih dalam pertarungan yang sengit. Namun setelah selesai mereka bertarung, mereka baru akan menyadari kalau surga kegelapan sudah melampaui mereka. Dan cerita pun dibawa ke tempat Aozeng. Di sana dia sangat bergembira karena dia sudah memotong tanduknya. Dia pun mengajak semua manusia naga untuk memotong tanduknya juga karena memotong tanduk bukanlah hal memalukan baginya. Dan kalau masih belum memotong tanduk, artinya mereka masih belum menjadi warga dunia naga langit yang sebenarnya. Memotong tanduk naga pun menurutnya tidak ada sulitnya dan tidak akan direndahkan. Bahkan dia saja bangga melakukan itu. Karena semua itu dalam perlindungan Istana Langit. Jadi dia merayu semua penduduk manusia naga untuk memotong tanduknya dengan sukarela. Di sana juga terlihat ada Putri Ajiva yang dia pun sangat bingung karena suku naga yang agung sudah tiada baginya. Dan itu adalah kekalahan yang mendadak. Saat ini surga kegelapan pun menguasai suku naga. Bukan untuk memusnahkan mereka, tapi untuk merampas setiap tetes sumber daya suku naga. Seperti pengetahuan dan kitab-kitab kuno milik suku naga. Serta tak jarang juga mereka mengambil tenaga dan darah dari suku naga. Putri Ajiva menjadi penerjemah mereka, mencatat kitab kuno untuk mereka. Dan itu termasuk tugas yang beruntung. Perlakuan mereka sedikit lebih baik karena Putri Ajiva tidak akan disiksa. Di dalam dunia naga langit, manusia naga dan bayangan gelap hidup bersama. Dan suku naga yang terpotong tanduknya adalah manusia rendahan. Lebih tepatnya adalah peliharaan dewa kegelapan. Dia pun terlihat sangat amat sedih. Karena kenapa ini semua bisa terjadi? Semua yang dia banggakan sudah lenyap saat ini. Bahkan dia hanya bisa beristirahat dengan tenang sedikit saja setiap hari. Dan malam ini pun Putri Ajiva memutuskan untuk beristirahat di tempat tinggalnya.
Namun, saat dia tertidur, tiba-tiba ada yang memegang kakinya. Ternyata yang memegang pahanya adalah Aozeng. Dia pun menyapa Putri Ajifa dan dia meminta kalau Putri Ajifa jangan berbicara dengan keras. Dia datang untuk melihatnya diam-diam. Aozeng telah meminta orang-orang yang menjaga untuk memberikan perlakuan khusus pada Putri Ajifa. Itu semua dia lakukan karena dia adalah teman baiknya. Dan Putri Ajifa pun berkata dia tidak apa-apa dan meminta Aozeng untuk pergi. Namun Aozeng berkata lagi kalau dia selalu mencintai Putri Ajifa. Putri Ajifa pun kaget mendengar itu dan dia berkata kalau dia tidak merasa sayang dengan Aozeng. Dan Aozeng pun terus mencoba merayu Putri Ajifa dengan berkata dia adalah orang hebat saat ini. Namun Putri Ajifa pun tidak terima karena menurutnya Aozeng adalah pengkhianat. Dia ingin membunuh Arekso dan saat gagal, Arekso mengampuninya. Tapi kemudian dia malah berlutut pada orang yang membunuh ayah dan kakaknya sendiri. Bahkan menjadi pengurus yang tak berguna, memotong tanduk tanpa malu. Bagi Putri Ajifa, Aozeng adalah aib bagi suku naga. Dan Aozeng yang mendengar perkataan itu dari Putri Ajifa pun kesal. Dia langsung bangkit dan mencekik Putri Ajifa. Dia berkata saat ini dia adalah pengurusnya. Jadi Aozeng minta untuk dihormati dan saat ini dia minta Putri Ajifa memanggilnya dengan kata Tuan Pengurus. Tidak sampai di situ, Aozeng pun lalu memukuli wajah Putri Ajifa. Dan terlihat wajah Putri Ajifa pun memar-memar dibuatnya. Dan tiba-tiba tanpa disangka-sangka, Aozeng pun berkata kalau dia sudah berusaha begitu lama dan baru bisa menjadi seperti sekarang. Namun Putri Ajifa tidak mengerti. Jadi Aozeng pun memilih untuk memperkosa Putri Ajifa saat ini. Dia pun membuka ikat celananya dan dia lalu memegang dada dari Putri Ajifa. Dia pun langsung melepas bra yang dipakai Putri Ajifa dan dia langsung meniduri Putri Ajifa. Namun sayangnya itu tidak berjalan mulus karena tiba-tiba ada yang menghajar Aozeng sampai tidak berdaya. Aozeng pun tidak sadarkan diri lalu Putri Ajifa dengan cepat bangun dari ketidakberdayaannya. Dan ternyata yang datang adalah Aosu. Dia berkata kalau dia sudah lama tidak bertemu dengan Putri Ajifa dan saat ini dia membawa bulu burung peninggalan Arekso yang diberikan kepada Putri Ajifa. Aosu pun memperhatikan Putri Ajifa dengan bengongnya. Dan Putri Ajifa pun kaget karena Aosu melotot melihatinya. Dia pun berkata kalau Aosu tidaklah sopan. Namun Aosu berkata sebenarnya dia tidak melihati dada dari Putri Ajifa. Namun dia melihat lengannya yang patah dulu. Tapi anehnya sekarang dia sudah sembuh. Dan Aosu pun berpikir saat itu Putri Ajifa diselamatkan oleh naga kuno. Jadi yang menyembuhkan Putri Ajifa dari patah tulangnya apakah naga kuno? Jika memang itu benar, itu adalah kesempatan yang bagus untuk Aosu. Namun tiba-tiba Aosu pun bangkit dan tersadar serta mengatakan ke Putri Ajifa mereka harus pergi karena di sana sudah tidak aman. Dan Putri Ajifa berkata, di sini adalah Istana Naga Laut Timur, tempat seharusnya Aosu berada. Tapi sayangnya kenapa Aosu malah pergi? Dan Aosu berkata kalau tidak pergi memang mereka bisa apa? Karena di luar ada banyak dewa kegelapan dan masih banyak prajurit manusia naga yang sudah menyerah. Namun Putri Ajifa berkata sebenarnya di sini masih banyak manusia naga yang marah tapi tidak berani berbicara. Hanya perlu seseorang yang maju duluan. Kalau Aosu mau, semua pasti akan mengikutinya. Dan tiba-tiba percakapan mereka pun dikagetkan oleh burung Kiroro. Dia pun berkata kepada Aosu, jika Aosu tidak perlu takut dan harus pergi menjadi penolong bangsa naga. Karena kakek naga kuno pasti akan membantu Aosu. Sedangkan Aosu bertanya-tanya apakah memang benar naga kuno akan membantunya.
Lalu Yuanci pun berkata kalau itu tentu saja benar karena selama ini naga kuno memperhatikannya. Jadi asalkan Aosu bersedia turun tangan, naga kuno pasti akan membantunya di saat yang tepat. Itu pun perkataan dari naga kuno sendiri ke Yuanci. Di sana Aosu pun berpikir kalau perkataan burung legenda itu bisa dipercaya. Dan dia pun membayangkan kalau dia berhasil merebut kekuasaan suku naga lagi, maka dia akan menjadi pria naga yang terkenal dan dikagumi para wanita. Dan terlihat Aosu pun sangat senang membayangkan itu dan dia langsung bersemangat serta berkata, biarkan dia yang memimpin semua melawan dewa kegelapan. Dan cerita pun dibawa ke sisi tempat pemotongan tanduk sukarela dilaksanakan. Di atas benteng terlihat ada salah satu star kegelapan yang bernama Tiangyong sedang mengawasi mereka semua. Dari banyaknya sukarelawan yang memotong tanduk itu, menurut star itu berarti pemotongan seluruh manusia naga bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan ini. Jadi dengan begitu mereka akan sama seperti ular berbisa yang giginya dicabut, sama sekali tidak berbahaya. Sedangkan Aosu sendiri terlihat dia berada di kerumunan para sukarelawan itu. Dia pun mendekati salah satu penjaga dan penjaga itu meminta Aosu untuk berbaris karena tanduk Aosu belumlah dipotong. Aosu pun lalu mengatakan, potong saja kepalamu sendiri. Dan salah satu penjaga pun lagi berkata kalau Aosu tidak boleh berkata sembarangan. Dia tidak boleh menyinggung ketua pengurus. Aosu pun tidak terima dengan perkataan itu dan dia berkata semuanya adalah sampah dan mereka semua haruslah memotong kepalanya. Dan hal itu pun membuat para pengurus itu mengamuk. Dia langsung menyerang Aosu. Namun sayangnya Aosu pun berhasil mengaktifkan petirnya dan itu membuat semua orang yang ada di sana menghindar. Aosu pun berkata kalau dunia naga langit itu sangat jelek karena hari ini dia Aosu telah datang. Jadi biar dia beri pelajaran kepada dewa-dewa langit itu. Dan diceritakan masa kecil dari Yuanci. Terlihat dia berada di sarang burung Kiroro. Burung Kiroro adalah spesies burung raksasa yang melegenda. Ternyata kakek naga kuno selalu mengawasi burung-burung itu dan dia pun menunggu salah satu telur yang sangat besar itu menetas. Pada saat telur itu menetas, ternyata isinya adalah Yuanci yang sangat kecil. Berbeda dengan telurnya yang sangat besar. Lalu sang kakek berkata, dia sudah menunggu selama ribuan tahun di situ. Sang kakek pun sempat mengira itu tidak akan menetas. Karena teman seumuran burung raksasa kecil itu semuanya sudah tidak ada. Dia adalah Kiroro murni yang terakhir. Jadi kakek naga kuno itu pun memutuskan untuk menjaga Yuanci baik-baik. Dia selalu merawat dari Yuanci kecil sampai saat ini. Selama itu pun terlihat kakek naga kuno selalu membacakan dongeng ke Yuanci. Dan Yuanci pun sangat suka dengan itu. Kedekatan mereka pun semakin akrab. Sampai saat ini Yuanci pun memanggil dan menganggap naga kuno itu adalah kakeknya. Namun sayangnya cerita ini pun berakhir. Ya langsung lanjut kawan ke video selanjutnya ya. Terima kasih untuk like dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa.